Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mahramansyah dengan nomor induk mahasiswa 0445731174 dari Universitas Negeri Terbuka Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengerjaan tugas 1 untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Tugas 1 ini untuk nomor 2, soalnya ini membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode untuk kasus yang sudah diberikan, yaitu golongan A, golongan B, golongan C dengan gaji yang berbeda-beda, ditambah lemburnya mulai dari 1 jam, 2 jam, dan seterusnya dengan persenan yang beda-beda, dan inputnya adalah golongan dan jam lembur dengan output jumlah penghasilannya gaji golongan plus gaji lembur. Mungkin mohon maaf sebelumnya kalau belakang atau di sekitar saya banyak suara, karena kebetulan saya pembuatan rekaman tugas ini pada saat di tengah tugas kantor ya, jadi masih di lingkungan kantor, banyak suara dari luar. Saya sempatkan untuk recording. Sebenarnya saya sudah bikin materinya ya, sudah saya upload, sudah dinilai oleh yang terhormat Ibu dosen, nilainya baik, tinggal recordingnya saja. Untuk pembuatan flowchartnya nanti saya edit, saya selipkan karena saya tidak record untuk suara, HP saya terlalu panas siang tadi sehingga stop ya untuk recordingnya, jadi nanti saya dubbing, hanya ada videonya saja. Ini proses pembuatan flowchart untuk tugas 2. Yang pertama, ini sebenarnya udah saya buat ya sebelumnya, mengikuti materi sesuai, juga sudah dinilai, cuman saya lupa recording untuk proses pembuatannya. Dan ketika saya record video ini ya memang siang hari ya, dan di warkop langganan saya panas, sehingga saat recording video tidak terrecord dengan baik sama suaranya. Jadi ini saya dubbing. Oke. Untuk flowchart saya menggunakan aplikasi draw.io. Langsung dibuka saja aplikasinya, Ctrl N untuk membuat file baru, lalu create new diagram, pilih bagian flowchart di bagian kiri, panel kiri. Untuk file name langsung bisa kita beri nama juga, tugas 1 atau apa, terserah. Lalu untuk flowchart, ini bagannya di sebelah kiri ada start, bentuknya bulat, atur ukurannya, atau klik 2 kali juga dulu nggak apa-apa, isi tulisannya start, atur ukurannya kecil aja karena isinya cuma start gitu saja. Di web e-learning waktu saya pengerjaan ini lagi down ya, jadi saya nggak bisa lihat soal melalui web langsung. Untungnya PDF soalnya sudah saya download juga, sehingga ya bisa langsung kita lihat. Tapi nggak apa, untuk nambah ini proses ke bawah, tinggal kita arahkan saja kursornya ke bawah, lalu tambah simbol kotak untuk proses. Kopi saya udah datang ya sambil ngopi, hehe. Klik 2 kali untuk memberi isi prosesnya apa di bagian kotak ini. Saya beri input golongan karena di soal kan inputnya golongan karyawan dan juga ini durasi lembur ya. Tuh kita beri bagian ke bawahnya lagi input durasi lembur. Nah, kita kesampingkan dulu, kita rapikan sedikit supaya nggak bingung. Jadi 2 proses ini terjadi di layer yang sama ya. Mungkin ada input teksnya atau input fieldnya, lalu kita coba kerjakan dari golongan karyawannya dulu. Proses ke bawahnya menggunakan decision atau proses else if ya. Kalau saya lihat di soal
else if. Jadi yang pertama kondisinya adalah jika golongan karyawan ini adalah golongan A, itu gajinya berbeda ya dengan golongan yang lain, juga masing-masing punya besaran sendiri-sendiri. Kita set untuk variabel gaji menurut golongan atau variabel gaji gitu ya, set variabel gaji pokok. Untuk kondisionalnya apakah golongan A untuk yang pertama. Jadi ini nanti untuk else if conditionnya saya punya 3 kondisi yang akan ditangkap, yaitu golongan A, B, dan C. Sesuai dengan soal di soal itu kan ditanyakan dibutuhkan 3 golongan, diberikan 3 golongan A, B, dan C dengan besaran gaji masing-masing. Jadi saat di program nanti saya ingin ada 3 variabel, dua variabel, yaitu gaji dan durasi lembur, untuk menghitung jumlah penghasilannya. Jadi untuk proses yang pertama, apakah golongan A yang di input iya. Nah, jika iya, kita set variabel gajinya sebesar 5 juta. Kita copy untuk membuat condition yang ketiga, yaitu apakah golongan B iya, maka set variabel gaji sama dengan 6,5 juta untuk gaji pokoknya. Nah, kita beri branch no untuk dari golongan A. Jadi kita mulai scanningnya golongan A dulu, lalu golongan B, lalu golongan C. Jadi kalau bukan golongan A, dia lanjut tanya ke prosesnya itu, apakah golongan B? Oh iya, ternyata golongan B, maka gajinya 6,5 juta. Apakah golongan C? Maka gajinya 9,5 juta. Itu ya. Jadi berurutan, saya setnya sekuensial, jadi berurutan dari A, B, dan C. Jangan lupa di save dulu untuk filenya. Nah, ini ya file mentahan saya itu sebenarnya udah ada tugas 1, cuman ini saya save untuk tugas 1 recordnya. Ya nggak apa-apa lah, kita bikin ulang aja karena sebagai syarat tugas praktek. Nah, kalau ternyata bukan golongan A, ternyata dia kan bertanya apakah golongan B. Oh bukan. Lalu dia tanya lagi golongan C kah? Oh bukan. Kalau iya, apakah golongan A? Bukan. Terus tanya lagi si program, apakah golongan B? Bukan. Terus tanya lagi apakah golongan C. Nah, kalau bukan, maka kan di luar dari golongan yang kita tentukan, 3 golongan ini, maka kita beri sebenarnya escape point ya, atau exit. Jadi dia akan balik lagi ke form input dengan message golongan karyawan belum ditentukan, atau mungkin golongan karyawan invalid gitu, sehingga user diminta untuk input kembali golongan karyawan dengan golongan karyawan yang valid, atau bahkan mungkin kalau di database ternyata golongan karyawan ini belum ditentukan, memang entah dia magang atau mungkin honorer, sehingga di luar sistem ya. Jadi entitas-entitas yang di luar sistem itu kita deteksi supaya program kita gak ngebug gitu ya, nggak error. Jadi semua pertanyaan yang diajukan itu kalau bisa terjawab. Biasanya kan kalau sistem biner kan true or false, yes or no. Jadi kalau bisa setiap jawaban itu punya setiap jawaban dari proses pertanyaan tadi ada alur jalannya mau kemana gitu, nggak jadi jelas, nggak ngambang. Selanjutnya untuk proses lembur kita kopas aja ya, karena sekuensial juga, mulai dari durasi lembur 1 jam. Jadi kalau pertama itu kan kita hitung waktu itu kan ya mulai dari 1, 2, 3 urut ya. Jadi apakah 1 jam? Iya nih, maka kita langsung aja set variabel lembur itu berapa persen gitu. Kenapa langsung variabel lembur berapa persennya? Kenapa saya nggak hitung satu-satu dari gaji karyawan? Misal gaji karyawan golongan A 5 juta, lalu lanjut apakah lembur?
Nah, nanti saya bikinnya banyak dong. Jadi saya bikin terpisah untuk dua perhitungan ini karena menggunakan skala yang beda dengan nilai yang beda juga. Lalu untuk yang durasi 2 jam ya variabel lemburnya 32%, kalau 1 jam 30. Lalu untuk 3 jam berikutnya itu 34%. Nah, jangan lupa diubah untuk conditionnya ya, karena kalau nggak diubah ya kosong dong. 3 jam. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, jangan lupa dirapikan ya biar mudah dibaca, karena sebaik-baiknya desain adalah yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pembacanya. Apakah 1 jam? Iya, maka lemburnya 30% dari gaji. Kalau enggak, gimana ya? Lanjut ke bawah. Pertanyaan ke bawah, apakah 2 jam? Iya, 32% berarti lemburnya dari gaji. Kalau enggak, iya lanjut tanya lagi, apakah 3 jam? Iya, maka variabel lemburnya 34%. Selanjutnya ini kita konekkan dulu antara kondisi yang di atas dan yang di bawah supaya kalau kita drag and drop terhubung ya, karena kalau nggak terhubung nanti ngatur satu-satu branchnya yang mana bisa jadi satu bingung, yang kedua susah natanya. Oke, lanjut untuk yang 4 jam, kalau nggak salah ini lemburnya 36% ini. Iya betul, 36%. Jadi ini saya bikinnya tetap berdasarkan apa yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi benar-benar record ulang dari awal. 36 deh ini harusnya. Iya 36. Gak apa-apa, nanti kita edit salah, itu 38 kayaknya. Lalu untuk yang terakhir, apakah apakah durasi lembur yang diinputkan itu lebih dari 5 jam? Nah, untuk lebih dari 5 jam kita tinggal bikin aja condition 5 jam. Condition 5 jam, pertanyaan apakah 5 jam? Iya, maka set variabel lembur itu ke 38. Nah, ini salah ya, tadi 4 jam itu 36%, lalu untuk 5 jam 38%. Nah, untuk 5 jam ini kan batasnya di 5 jam nih. Jadi kalau lemburnya 5 jam lebih, lemburnya itu tetap 38%, nggak bertambah dengan pola ya. Kayak 30, 32, 34, 36, 38 itu kan nambah 2% terus setiap jamnya. Mulai dari lembur 1 jam sampai 5 jam. Berarti di sini ada stop conditionnya. Nah, apakah lebih dari 5 jam? Pertanyaan finalnya, jika iya, maka set variabel lembur tetap di 38%. Nah, ini 5 jam itu kan ada 6 jam, 7 jam, bahkan sampai 24 jam mungkin ya. Siapa orang yang lembur 24 jam? Tidak ada, tidak masuk akal. Tapi nggak apa-apa lah ya, barangkali namanya juga kondisi lapangan itu kan. Oke, jadi kalau ternyata dia lemburnya lebih dari 5 jam, variabel lemburnya stop di 38%. Nah, lanjut, kalau enggak lebih dari 5 jam, ya harus ditanyakan dong berapa, berarti kan kurang dari 5 jam. Kalau kurang dari 5 jam berapa? Apakah 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam? Itu kan. Jadi rekursif tetap berulang ya. Karena kalau di kondisinya lembur ini kurang dari 1 jam, itu kan berarti dia nggak lembur ya. Jadi nggak valid di sini. Gitu. Atau mungkin ya gimana ya? Saya juga bingung ya, karena nggak diberi ini, di soalnya nggak disebutkan ada kebutuhan bahwa harus dideteksi nih kalau ternyata kurang dari 1 jam dia berapa lemburnya gitu. Atau mungkin ada hitungan khusus kah? Tapi nggak apa-apa, kita beri kondisional lagi. Apakah dia bertanya nih si program selanjutnya, setelah diinput durasi lembur oleh user, dideteksi kan sama program, dibaca. Nah, setelah dibaca, apakah durasi lembur
lebih dari 1 jam atau lebih dari 0 jam ya. Yang dideteksi kan cuma jam, nggak pada menit ya. Kalau durasinya lebih dari 0 jam, program kita akan memberi atau menghitung ya, kita akan memberi perintah kepada komputer atau kepada program ini, kalau lembur ini ternyata pas di 1 jam timernya atau mungkin inputannya, maka baru ada gaji lembur sekian. Kalau kurang atau mungkin di bawah masih 0 jam, hitungannya mulai dari 1 detik sampai 59 menit 59 detik, itu berarti lemburnya invalid. Kalau durasinya, nah ini tipe range-nya itu apakah durasi lebih dari 0 jam? Iya. Maka lanjut bertanya, berapa durasinya? Kita deteksikan tadi nanti untuk inputannya, apakah 1 jam, apakah 2 jam, dan seterusnya. Nah, kalau iya, memang kalau dia nggak lembur, maka set variabel lembur sama dengan 0. Jadi dia untuk penghasilan, ibaratnya kalkulator penghasilan ini yang saya bikin, flowchartnya saya bikin sekomplit mungkin ya. Jadi mulai dari deteksi golongannya, dia valid nggak, terus untuk deteksi durasi lemburnya dia valid nggak. Kalau dia nggak valid, maka gajinya nggak ikut sistem, nggak bisa dihitung secara tersistemasi. Nah, apakah durasi lebih dari 0 jam? Enggak, berarti lemburnya 0 dong, kan nggak ada tambahan gitu. Kalau dia lemburnya lebih dari 0 jam pas masuk di 1 jam, maka variabel lemburnya 30%, baru ada tambahan untuk perhitungan penghasilan endingnya ya, penghasilan akhirnya. Oke, kita cek lagi branch-nya apakah nanti terbaca jelas untuk conditional yes and no, true false-nya. Oke, sudah selesai untuk perhitungan lemburnya. Jadi untuk variabel gaji ini kan berubahnya cuma by golongan. Terus untuk durasi lembur berubahnya by durasinya yang diinput. Oke, nah untuk rumus perhitungannya, perhitungan penghasilan akhir ya, itu kan gaji pokok ditambah gaji lembur. Gaji lembur ini berapa persennya si lembur tergantung durasi tadi yang 30% dikali gaji pokok. Misal gajinya di 5 juta, atau ambil yang mudah ya, misal ibarat kata nih 6 juta, terus untuk lembur 1 jam itu 30%, maka tinggal dikali aja 30% kali 6 juta, hasilnya berapa? Ya sekitar 180.000 ya berarti. Iya, 180.000. Maka rumus gampangnya ya, penghasilan sama dengan gaji ditambah gaji lembur kali gaji kali lembur ya, sama aja ya, asosiatif, perkalian tuh asosiatif, ditukar-tukar posisinya nggak apa-apa. Nah ini hitung penghasilan sama dengan gaji tambah lembur kali gaji, ya sama aja lah ya dengan flowchart sebelumnya. Baru nanti ada endingnya. Jadi setelah semua penghasilan dihitung, kan ditampilkan hasil hitungnya ya. Kalau udah dia hitung, ya udah end, programnya selesai, bisa balik ke input atau exit program itu ya. Nah, kalau end itu simbolnya gini ya. Apa nih nama bentuknya? Lonjong kah? Kapsul kah? Entahlah. Yang penting N itu bentuknya gini. Kalau proses kotak, kalau kondisional itu belah ketupat namanya kalau di bangunan. Oke, kita tata. Jadi ada 2 variabel, yaitu gaji pokok, lalu rasio lembur, berapa persenannya lembur. Jadi setelah diambil nih, misal nih golongan A, gajinya 5 juta, masukkan ke rumus
rumus akhirnya si penghasilan gaji. Nah, gaji itu kan variabel ya, nanti digantikan nilainya oleh hasil inputnya tadi, deteksi inputnya. Lalu lembur berapa lama dia, kalau 1 jam ya itu tadi 30%, 2 jam berikutnya 32%, 3 jam, dan seterusnya. Tinggal kita konekkan. Jadi setelah proses deteksi lembur, kita ngeset variabel ini nanti dilempar ke proses mana ya, di proses akhir, di proses rumus kita itu. Jadi satu rumus ini dia butuh 2 variabel untuk satu perhitungan, jadi cuma 1 layer aja perhitungannya, jadi bisa langsung kita konekkan ke satu kotak yang sama di akhir. Oke, kita hubungkan semua ke bawah. Nah, ini untuk garisnya juga saya tata ya, saya pisah-pisah. Jadi kenapa saya pisah? Karena ya menurut saya ya, ini kan nggak boleh tabrakan ya, mulai dari prosesnya ini semua. Jadi output dari kondisional itu tadi, proses setelah kondisionalnya terjawab, itu kan mereka outputnya beda-beda ya, mulai dari yang lemburnya lebih dari 5 jam, variabel lembur golongannya A, B, C, itu kan outputnya beda-beda. Jadi misal kalau golongan A berarti output dari variabel gajinya berapa, kalau lembur 1 jam rasio lemburnya berapa persen, itu kan ada perbedaan untuk setiap kondisional. Kalau saya gabungkan, kalau menurut saya apa ya, kalau digabungin itu takutnya kan tabrakan ya bacanya itu, kayak nanti ya intinya gitu ya, tabrakan. Oke, ini saya lupa cara nambahin notes kayak gini tuh kayak gimana, tapi akhirnya ya udahlah, kita bikin ulang, kita tata aja, kita tata ulang. Jadi meskipun dia larinya ke satu proses yang sama, kita lempar variabel-variabel ini ke satu proses yang sama, harus kita harus kita tata, karena nilainya berbeda-beda. Kalau nilainya sama, baru dijadikan satu saja gitu. Kita tata. Ya, oke. Nah, ini dia hasilnya. Jadi kalau inputannya valid, masuk ke proses terakhir. Tata juga ini panahnya biar pas di atas, jadi kita tahu habis dari start itu kemana, terus habis dari sini kemana. Itu baliknya dari atas itu kan awal ya, terus nanti dia outputnya di bawah itu, atau mungkin kalau inputnya di kiri, outputnya di kanan. Jadi kalau flowchart ini sebenarnya saya udah belajarnya dari zaman waktu STM sih, makanya saya lumayan bisa sih untuk nggambarin. Cuman dulu saya gambarnya manual, nggak pakai aplikasi yang memudahkan gini ya. Ini kan graph editor, jadi kayak graph editornya memang cocok, memang dikhususkan untuk membuat ya semacam hierarkial ya, kayak flowchart atau apa gitu. Ini udah jadi. Untuk ekspornya kita klik file export as, terserah mau JPEG atau PNG sesuai kebutuhan. Kita export by as JPEG aja, beri nama, kalau nggak salah di diskusi berapa ya itu yang suruh mengurutkan, terus saya bikinnya di sini juga. Nah, tinggal kita masukkan ke file kita. Di diskusi 1 itu pakai bubble sort ya namanya, itu saya bikin sendiri juga untuk flowchartnya. Nah, ini sudah flowchart untuk algoritma penghitungan gaji karyawan.
lanjut, mungkin untuk sekarang setelah pembuatan flowchart, tampilannya ini akan saya buat isi berikutnya di Microsoft Visual Studio Code. Yang pertama, kita ketik input. Mungkin yang saya record dengan yang saya kumpulkan berbeda. Ya, sebenarnya sama aja, cuma beda bahasa. Yang saya kumpulkan bahasa Indonesia, ini pakai bahasa Inggris. Beberapa nama variabelnya berbeda dengan sedikit penyempurnaan. Yang pertama adalah input golongan karyawan. Apakah itu A, golongan A, golongan B, atau golongan C? Selanjutnya, yang perlu diinput adalah durasi lembur. Durasi lembur. Dan tipenya nanti saya maunya integer ya. Jadi saya nggak mau durasi lembur ini misal 1,3 jam. Kita tidak ingin itu, jadi dibulatkan 1 jam, 2 jam, dan seterusnya hingga 5 jam lebih ya, 5 jam lebih. Selanjutnya ini untuk bahasa apapun ya, integer itu bilangan bulat, bukan desimal, pecahan atau apa. Jadi integer itu sudah bulat, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Setelah input golongan karyawan, kita set besaran untuk golongan karyawan ini. Apabila if golongan karyawan sama dengan A, maka kita set gaji pokok sama dengan 5 juta. Elif atau else if golongan karyawan sama dengan B, gaji pokok sama dengan 6,5 juta. 6,5 juta. Ini saya pakai else if aja ya biar jelas. Kalau di Python, elif itu artinya else if ya, bisa disingkat bahasa Python. Else if golongan karyawan sama dengan C, maka gaji pokok kita set ke 9 juta sesuai dengan yang kita inginkan. Else ini apabila ternyata golongan karyawan yang diinputkan itu di luar ABC, misal D, E, F, dan sebagainya. Else gaji pokok sama dengan 0. Jadi di sini saya sudah menyediakan termination atau escape point, di mana kalau misalnya ketika diinputkan golongan karyawan ini di luar dari kategori, maka gaji pokoknya itu kita set ke 0, atau kita langsung show message-nya ya. Else gaji pokok sama dengan 0, lalu titik koma, show message, mungkin show atau mungkin else-nya gaji pokok sama dengan 0. Kita enter aja biar bisa dibaca dengan jelas. Else gaji pokok sama dengan 0, lalu kita beri juga untuk print. Kalau di Python pakai print ya, print golongan karyawan invalid atau belum ditentukan. Mungkin ini yang saya sempurnakan dari versi sebelumnya, karena sebelumnya saya nggak menyediakan escape point-nya ya, cuma langsung aja jika golongan A dan sebagainya gitu ya.
Nah, bahayanya apa? Sebenarnya nggak apa ya kalau nggak ada escape point gini di else-nya, cuman lebih baik diberi supaya ya kode kita tuh sempurna gitu ya, nggak bug, nggak ada bug teror yang terjadi. Nah, setelah gaji pokok dihitung, kita hitung durasi lemburnya. If durasi lembur sama dengan 1 atau 1 jam, maka gaji lembur sama dengan, kita lihat berapa persen. Ini juga saya persenannya langsung saya hitung di sini ya, tapi nanti saya outputnya pisah aja sesuai dengan flowchart saya di sini. Jadi di flowchart saya di sini saya hitung durasi lemburnya dulu, kita tentukan berapa skala persennya, baru nanti yang finalnya kita hitung penghasilannya sama dengan gaji tambah lembur kali gaji. Nah, itu kalau 1 jam lemburnya 30%, gaji lemburnya 30%. Mungkin untuk beberapa bahasa pemrograman seperti Python itu dia kalau diberi persen itu jadinya ditranslasikan jadi modulus atau sisa bagi. Jadi 30% itu kan 30/100 kita konversi jadi 0,3. else if nah, kalau dia ternyata gaji lembur, durasi lemburnya 2 jam, maka gaji lembur pengalinya berapa persen? 32%. 32% itu berarti 0,32. Kita langsung cabangkan saja, copy paste saja else if-nya. Kalau 3 jam 0,34, lalu kalau 4 0,36, kalau nggak salah ya, betul, 0,32, 0,34, 0,36. Saat terakhir else if gaji lembur, karena lebih dari sama dengan itu bisa dituliskan langsung dari kode dengan simbol seperti ini, lebih dari langsung diberi sama dengan kanannya, lebih dari sama dengan 5, maka gaji lembur sama dengan 0,4 kalau nggak salah ya, 0,38%. Kalau dibulatkan jadi 0,38. Baik, selanjutnya ini tidak kita beri titik ya, karena dalam bahasa pemrograman apapun titik itu berarti koma. Kita nggak mau dia jadinya 6,5, 5 dan 9. Baik, gaji lembur lebih dari sama dengan, di sini untuk di flowchart saya beri apakah durasi lebih dari 0 jam. Jadi ini untuk jaga-jaga, kalau ternyata diinputkan adalah durasinya if durasi lembur lebih besar daripada 0, maka jalankan kodenya. Kalau lebih kecil dari 0, berarti kan gaji lemburnya 0. Berarti lembur hitungannya ya. Nah, oke, selanjutnya di sini kita nggak beri escape point ya kayak yang tadi else, karena ini sudah sekuensial. Jadi mulai dari 0 ke bawah itu dia langsung jalan ke sini, jalan ke 1, 2, 3, 4, 5 dan tidak terbatas. Jadi kalau lemburnya 5 bahkan sampai 24 jam lebih, itu nanti gaji lemburnya sama 0,38 gitu ya. Bagian siapa mau lembur 24 jam lebih. Lalu escape point-nya di sini
else kalau dia ternyata kurang dari 0, maka gaji lembur sama dengan 0 alias nggak lembur, langsung pulang pegawainya. Nah, oke, selanjutnya jadi ini mungkin ada 3 function ya. Function yang pertama untuk menentukan golongan karyawan gaji pokoknya, function yang kedua untuk menentukan gaji lemburnya, function yang ketiga atau final functionnya adalah untuk menghitung gaji pokok. Nah, total penghasilan sama dengan gaji pokok. Di sini ya, saya berdasarkan flowchart ini aja biar nggak bingung. Itu penghasilan sama dengan gaji ditambah lembur kali gaji. Kita pakai rumus, maka kita bisa langsung outputkan di sini. Outputnya berupa penghasilan karyawan, langsung terbit. Untuk variabel kita nggak bisa membuat 2 kata terpisah pakai spasi, harus pakai titik, koma, atau underscore. Pakai strip nggak bisa, nanti dihitungnya penghasilan dikurangi karyawan gajinya. Penghasilan karyawan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur dikali pakai bintang. Untuk banyak bahasa pemrograman Python, Java pakai bintang untuk perkalian simbolnya. Output penghasilan karyawan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur kali gaji pokok. Nah, ini bisa di print nanti ya. Nah, ini karena defaultnya Visual Studio Code saya pakai bahasa Python, jadi kalau saya saya ketikkan ini ya, print, ini sintaks Python untuk menampilkan suatu pesan. Kalau penulisan sintaksnya benar, nanti dia berubah warna. Berhubung saya cuma butuh teksnya aja buat dikopas ke file Word-nya nanti, biar bisa diekspor ke PDF untuk dikumpulkan, ya sudah, pakai ini aja. Jadi mana yang benar? Apakah yang saya ketik record ini atau yang saya kumpulkan? Dua-duanya benar, outputnya sama, rumus atau function yang digunakan sama, inputnya juga sama sesuai dengan ketentuan, maka prosesnya juga sama sebenarnya, cuman beda di bentuknya aja. Ini saya pakai bahasa Inggris yang lebih mendekati ke bahasa Python. Bahasa Java agak sedikit jauh, saya belum belajar lagi, tapi yang ini pendekatannya lebih ke bahasa manusia, sintaksialnya. Oke, baik, sekian dari saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.